3 bantuan tambahan cair khusus yang punya kriteria ini dalam kartu keluarganya. Nah teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwasanya BLT BBM, BPNT dan PKH sementara dicairkan melalui pos. Setelah 3 bantuan ini disalurkan, kembali ada 3 tambahan bantuan dari Kementerian Sosial akan dikucurkan mulai bulan Desember 2022. Apakah teman-teman salah satu penerimanya? Cek di kartu keluarga teman-teman, apakah masuk dalam kategori penerima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu ceria, diliputi dengan rasa bahagia, dan bagi yang mendapatkan 3 bansos sekaligus. Nah, ini betul-betul berkah ya bagi KPM PKH karena bisa mendapatkan 3 bantuan. Dalam mekanisme penyaluran bantuan, PT Pos menyediakan beberapa titik salur, di antaranya di balai desa, kantor kecamatan, atau kantor pos di setiap kecamatan. Hal ini bertujuan agar KPM tidak terlalu jauh dalam mengambil bantuan. Selanjutnya, KPM PKH datang ke titik salur tersebut dengan membawa undangan yang sebelumnya diberikan oleh aparat desa ataupun petugas pos ataupun pendamping PKH serta membawa KTP sebagai bukti bahwa penerimanya benar. Kemudian, jika ada yang berhalangan hadir pada saat jadwal yang telah ditentukan, KPM PKH tersebut dapat mengambil setelah mendapat jadwal susulan dari pihak kantor pos yang informasinya akan disampaikan ke aparat desa dan pendamping PKH. Selain itu, untuk KPM lansia yang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengambil bantuan di kantor pos, nanti bantuan tersebut akan diantar langsung oleh petugas pos ke rumah KPM dengan didampingi aparat desa dan pendamping PKH. Nah, bagi teman-teman yang belum mendapatkan undangan, harap jangan panik dulu ya. Ini dikarenakan karena penyaluran bansos Kementerian Sosial masih sama seperti pada tahap sebelumnya. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan PKH dalam beberapa termin pembayaran. Jadi, bagi yang belum menerima undangan penyaluran bantuan PKH tahap 4, sebaiknya menunggu sampai semua termin pembayaran telah selesai dilaksanakan. Tidak perlu resah bertanya sana-sini atau menyalahkan pihak-pihak tertentu ya teman-teman. Untuk memastikan masih atau tidaknya menjadi penerima PKH, dapat dicek melalui layanan cek bansos. Nah, bila teman-teman belum cair, harap bersabar dulu dan tidak terpengaruh iming-iming pendaftaran PKH bagi yang belum mencairkan di tahap keempat. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman bagi yang menonton video ini agar tidak tertipu oleh pihak yang mengiming-imingi cara cepat untuk mendapatkan bantuan PKH di internet. Identitas pribadi seperti nik, nomor KK, nama, alamat, dan nomor HP dan identitas pribadi lainnya jangan asal diisi ke dalam formulir-formulir pendaftaran PKH yang tidak jelas siapa pemiliknya ya teman-teman. Karena dengan identitas pribadi tersebut itu dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat merugikan seperti judi online ataupun pinjaman online. Dan perlu diketahui juga ya teman-teman, PKH atau program Keluarga Harapan itu merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan uang secara non-tunai melalui KKS atau ATM Himbara. Dan sekarang untuk tahap 4 PKH di tahun 2022 ini cairnya di PT Pos. Nah, yang menerima PKH adalah warga miskin yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki komponen PKH dalam 1 KK atau kartu keluarga, sudah masuk dalam DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, memiliki nik yang sudah padan atau online sistem Dukcapil dan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima program Keluarga Harapan PKH. Nah teman-teman, mengenai kabar terbaru setelah 3 bantuan disalurkan yaitu PKH, BPNT, dan BLT BBM, ada juga 3 bantuan tambahan terbaru bagi KPM yang akan cair bulan Desember. Cek di kartu keluarga teman-teman apakah masuk dalam kategori penerima ini. Karena penerima ini harus valid dan datanya terdaftar dalam kartu keluarga dan sudah padan antara data Dukcapil dan DTKS.
Nah, apa saja 3 bantuan bagi keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga ini? Bansos pertama, bansos anak yatim piatu. Kementerian Sosial atau Kemensos telah mendapat anggaran tambahan sekitar 400 miliar dari Kementerian Keuangan yang akan digunakan sebagai bantuan sosial untuk anak yatim. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan bantuan tersebut akan mulai disalurkan pada bulan Desember 2022 mendatang, di mana bantuan ditargetkan kepada 946.863 anak yatim piatu dengan besaran bantuan Rp200.000 per bulannya. Jika dalam kartu keluarga teman-teman terdapat anak yatim piatu, maka berpeluang untuk mendapatkan bansos. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini menyampaikan target penerima bansos anak yatim piatu yakni 948.863 orang. Bansos anak yatim piatu akan diberikan pada Desember 2022 dengan jumlah Rp200.000 per anak. Menurut Ibu Risma, itu akan dipergunakan untuk di bulan Desember. Kami akan menyerahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak. Untuk per anaknya Rp200.000 per bulan, jelas Ibu Menteri Sosial. Nah teman-teman, selanjutnya bansos kedua, bansos lansia tunggal. Penyaluran bansos ini melalui mekanisme masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan non-DTKS milik Kementerian Sosial berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten kota sebagai acuan sasaran penerima program bantuan sosial. Tujuan penyaluran bansos ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia. Nah, Kementerian Sosial telah mengusulkan agar lansia tunggal di atas usia 80 tahun dan penyandang disabilitas untuk diberikan bantuan sebesar Rp21.000 per hari. Bantuan rencananya bakal diberikan pada Desember 2022 yang ditargetkan kepada 334.011 orang lansia tunggal. Khusus untuk lansia tunggal di atas usia 80 tahun alias lansia yang tidak memiliki anggota keluarga untuk merawat, katanya bantuan rencananya dititipkan melalui RT RW. Adapun bantuan kepada lansia tunggal dan penyandang disabilitas akan diberikan selama 1 bulan atau 21.000 dikali dengan 31 hari jika dalam kartu keluarga hanya terdapat 1 orang lansia yang hidup sendiri atau akrab disebut dengan lansia tunggal dalam keluarga. Nah, Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma menyatakan Kementerian Sosial juga telah mengusulkan agar lansia tunggal yang berusia di atas 80 tahun mendapatkan bansos. Bantuan ini rencananya akan mulai diberikan pada Desember 2022 dengan target penerima direncanakan 334.011 orang lansia. Menteri Sosial pun menjelaskan bagi lansia tunggal berusia di atas 80 tahun khususnya yang tidak mempunyai keluarga yang dapat merawat bantuan, maka bantuan akan dititipkan melalui RT ataupun RW setempat. Besaran bansos bagi lansia tunggal yakni Rp21.000 per hari. Selanjutnya teman-teman, bantuan ketiga, bansos penyandang disabilitas. Jika teman-teman dalam kartu keluarganya terdapat penyandang disabilitas, juga akan mendapatkan bansos Rp21.000 per hari pada Desember 2022. Adapun target penerima bansos penyandang disabilitas yakni 98.934 orang. Jadi nilainya per hari Rp21.000 untuk sesuai dengan jumlah harinya. Jadi kalau yang lansia tunggal itu 31 hari atau 1 bulan, kemudian penyandang disabilitas 31 hari atau 1 bulan, kata Ibu Menteri Sosial. Dikutip dari Instagram Indonesia Baik milik Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan pemerintah kembali memberikan bantuan langsung tunai BLT bagi anak yatim piatu, orang lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas pada bulan Desember 2022. Hal ini dikarenakan Kementerian Sosial sudah mengantongi dana tambahan dari Kementerian Keuangan sebesar 400 miliar. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah video ini. Baik teman-teman, demikian video kali ini.
apakah teman-teman pemirsa YouTube adalah salah satu calon penerima yang berpeluang untuk mendapatkan dari 3 bantuan tambahan tersebut? Baik teman-teman, waktunya saya undur diri. Jika video ini bermanfaat, like dan share. Dan jangan lupa subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.